Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air merupakan salah satu sumber kehidupan. Beras merupakan salah satu sumber kekuatan. Dan idmi merupakan salah satu pencetak para da'i di masa sekarang dan masa depan. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Yang saya hormati dewan juri dan juga sahabat da'i virtual dimanapun berada. Hadirin rahimakumullah. Dalam pidato kali ini, insya Allah saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul mengambil iktibar dari sebuah kejadian di bulan Muharram yang diambil dari tema peristiwa bulan Muharram. Hadirin rahimakumullah. Para ulama mengatakan kullu syai'in hikmatun, bahwasannya segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Termasuk kejadian di bulan Muharram pada masa lalu. Kejadian di bulan Muharram bukan hanya untuk didengar saja kisahnya, bukan hanya untuk dikenang, melainkan untuk diambil pelajaran, diambil hikmahnya untuk kehidupan kita dalam berdakwah ataupun menjalankan syariat Islam. Hadirin, kalau anak muda sekarang mengatakan yang lalu telah menjadi mantan, untuk masa depan telah ada seseorang yang kita inginkan. Untuk masa sekarang berusaha mendapatkan yang kita inginkan. Jangan sampai menjadi mantan, namun harus bahagia sampai bersandar di pelaminan. Hadirin rahimakumullah. Terkait kita harus mengambil pelajaran dari sebuah kisah. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, surah Yusuf ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Al-ayah shadaqallahul adzim. Sungguh pada kisah-kisah mereka tersebut terdapat pelajaran bagi orang yang berpikir. Hadirin rahimakumullah. Dalam ayat ini begitu jelas Allah menerangkan dalam sebuah kisah menjadikan sebuah pelajaran bagi kita. Salah satu kisah yang terjadi pada bulan Muharram lalu, yaitu selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari siksaan api Raja Namrud. Nabi Ibrahim berdakwah menjalankan sebuah kebenaran sampai titik darah penghabisan, yang pada akhirnya Nabi Ibrahim menghancurkan berhala yang mereka anggap Tuhan. Kemudian Nabi Ibrahim disiksa, bahkan mau dibunuh. Namun intan surullah yansurukum. Begitu pula di zaman sekarang hadirin, ketika kita mau berdakwah, berjuang menyampaikan yang hak, pasti ada rintangan, ancaman, bahkan bukan hanya ancaman lisan, mungkin sampai ancaman pembunuhan. Namun jangan risau, jangan pernah takut. Selagi kita berada dalam koridor hak, maka yang batil akan hancur. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Bani Israil, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa jahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Shadaqallahul adzim. Dan katakanlah, telah datang kebenaran, telah hancur kebatilan. Sungguh kebatilan itu akan hancur. Hadirin rahimakumullah. Dari kisah Nabi Ibrahim yang berdakwah, ambil pelajaran bagi kita. Andai kata sedang berjuang ada halangan, rintangan, tantangan, ancaman, bahkan mungkin akan ada pembunuhan, ingat, Nabi Ibrahim pun diselamatkan. Insya Allah kita akan diselamatkan dengan satu syarat. Berjuangnya bukan karena ingin mendapatkan pujian dari manusia. Berjuang bukan ingin mendapatkan cintanya wanita. Berjuang bukan juga ingin mendapatkan simpatik dari mertua, melainkan berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait ini, selaras juga
dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam Nasa'i, yang tertera dalam kitab karangan Sayyid Ahmad Al-Hasimi. Nabi SAW bersabda, Ja'al haq wa zahaqal batil. Ja'al haq wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Datangkan yang hak, maka akan hancur yang batil. Datangkan yang hak, maka tidak akan nampak yang batil, dan yang batil tidak akan pernah kembali. Itulah hadirin syaratnya. Ketika kita ingin mendapatkan sebuah kemenangan, datangkanlah sebuah kebenaran. Lihat pada kisah-kisah para nabi yang diselamatkan. Karena apa? Karena mereka berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, dari awal sampai akhir bisa ditarik kesimpulan bahwasannya dari semua kisah yang terjadi pada bulan suci Muharram lalu, jadikan amrun i'tibariyun, jadikan sebuah contoh bagi kehidupan kita dalam berdakwah, dalam berhisbah, dalam berjihad fisabilillah, yang mana kejadian semuanya pada endingnya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mulia di hadapan manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.